Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Rizky Atani, Yoga Abdiya Baratarawa, Ilham Akbar Sirait, Taufikul Kamal, Izhar Sapawi, Fadli Aska, dan terakhir Supri Ridwan eh, mengerjakan tugas ini guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bisnis Internasional, yaitu dosennya Pak Hafifuddin. Jurnal yang kami review itu judulnya Analisis Ekspor Minyak Kelapa Sawit di Indonesia. Jurnalnya yaitu Jurnal Perdagangan, Industri, dan Moneter. Volume dan halaman, volume 3 dan jumlah halamannya 6. Tahun 2015, penulisnya yaitu Ega Ewaldo. Nah, reviewernya yaitu kelompok 2, Rizky, Yoga, Ilham, Ikul, Supri, Izhar, dan Aska. Tanggal reviewer yaitu tanggal 23 Desember 2023. Dan selanjutnya abstrak. Latar belakang dilakukannya penelitian dalam jurnal ini adalah bertujuan untuk menganalisis satu, perkembangan nilai ekspor minyak kelapa sawit Indonesia dari tahun 2000 sampai 2013. Dua, pengaruh harga ekspor, nilai tukar dan produksi terhadap nilai ekspor minyak kelapa sawit Indonesia di tahun 2000 sampai 2013. Selanjutnya adalah pendahuluan. Pendahuluan dari jurnal yaitu membahas tentang pentingnya ekspor untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan fokus pada ekspor minyak kelapa sawit, jurnal ini juga menyoroti kontribusi minyak kelapa sawit sebagai salah satu penyumbang ekspor terbesar di Indonesia, yaitu 4,5% dari total nilai ekspor nasional dan pertumbuhan industri kelapa sawit Indonesia yang saat ini semakin pesat, yaitu terjadi peningkatan rata-rata sebesar 12,97% setiap tahunnya. Selain itu juga dijelaskan bahwa Indonesia sebagai produsen dan eksportir terbesar minyak kelapa sawit di dunia dengan kontribusi yang signifikan sebagai penghasil devisa dan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Di sisi lain juga dibahas dampak negatif produksi minyak kelapa sawit terhadap lingkungan seperti penggundulan hutan dan emisi gas rumah kaca. Baik, masuk kita pada itu slide metode penelitian. Baik, langsung saja metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu pencairan data melalui data sekunder dalam bentuk time series dari tahun 2000 sampai dengan 2013 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik BPS, Bank Indonesia BI, dan Kementerian Pertanian. Nah, maka metode ini didapatkan dari BPS ataupun BI, dari Kementerian Pertanian. Kemudian metode deskriptif digunakan untuk membuat gambaran secara sistematis dan faktual mengenai gambaran perkembangan dari setiap variabel di dalam penelitian, yaitu harga ekspor, nilai tukar, dan volume produksi minyak kelapa sawit terhadap pertumbuhan nilai ekspor minyak kelapa sawit di Indonesia. Selanjutnya, analisis regresi digunakan untuk menganalisis pengaruh harga ekspor, nilai tukar, dan volume produksi terhadap total nilai ekspor minyak kelapa sawit. Baiklah, selanjutnya masuk ke hasil penelitian. Jadi, perkembangan nilai ekspor minyak kelapa sawit Indonesia dari tahun 2000 sampai 2013. Dari jurnal ini didapatlah hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata perkembangan nilai ekspor minyak kelapa sawit Indonesia selama periode 2000 sampai 2013 adalah sebesar 30,81% per tahunnya. Bisa teman-teman lihat di gambar, yaitu ada tabel, itu sumbernya dari Badan Pusat Statistik BPS. Dari tahun 2000 sekitar 1.078.300 nilai ekspor. Lalu naik di 2001 sebesar 0,24, naik lagi di 2002 sampai di 2013. Jadi jika dihitung rata-rata perkembangan persentase naik dan turunnya itu adalah sekitar 30,81% perkembangannya
per tahun. Masuk ke hasil penelitian yang kedua, yaitu pengaruh harga ekspor, nilai tukar, dan produksi terhadap nilai ekspor minyak kelapa sawit Indonesia di tahun 2000 sampai 2013. Jadi peneliti menetapkan ada 3 variabel, yaitu ada variabel harga ekspor, variabel nilai tukar, dan variabel produksi terhadap variabel yaitu di sini nilai ekspor minyak kelapa sawit. Jadi dari hasil penelitian didapatlah hasil seperti yang teman-teman bisa lihat di slide, yaitu gambar hasil estimasi regresi. Lalu hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika dilakukannya uji F, hasil uji F, maka didapat hasil 149,0486 dengan probabilitasnya itu 0,00. Jadi di dalam hasil uji regresi ini, jika probabilitas uji F itu di bawah 0,05, maka dugaannya bisa diterima. Berarti hasil penelitian itu menunjukkan bahwa secara simultan, secara bersama-sama, variabel harga ekspor, lalu variabel nilai tukar, dan variabel produksi itu dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap nilai ekspor minyak kelapa sawit. Lalu yang kedua, bisa dilihat di R-square-nya, yaitu mendapat hasil 0,978125, yaitu jika dipersenkan yaitu 97%. Berarti kontribusi dari ketiga variabel tersebut terhadap nilai ekspor minyak kelapa sawit adalah sebesar 97%. Berarti sisanya 3% yaitu ada pada faktor lain yang tidak masuk ke dalam jurnal yang diteliti. Nah, kemudian kita masuk kepada kesimpulan dari jurnal yang kami bahas. Adapun kesimpulan dari jurnal ini, yang pertama, bahwa Indonesia merupakan produsen dan eksportir minyak kelapa sawit di dunia dengan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian dan kesempatan kerja di Indonesia. Kedua, permintaan dunia akan minyak kelapa sawit menunjukkan kecenderungan meningkat sejalan dengan jumlah populasi dunia yang bertumbuh dan karenanya meningkatkan konsumsi produk-produk dengan bahan baku minyak kelapa sawit. Yang ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan nilai ekspor minyak kelapa sawit Indonesia selama periode 2000 sampai 2013 adalah sebesar 30,81% per tahunnya. Yang terakhir, harga ekspor, nilai tukar, dan produksi minyak kelapa sawit berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspornya sebesar 97%. Baik, kita masuk ke tahap kelebihannya. Jurnal ini menganalisis perkembangan nilai ekspor minyak kelapa sawit Indonesia selama periode 2000 sampai 2013. Nah, yang mencakup perubahan dan tren yang terjadi selama periode tersebut. Kemudian yang kedua, kelebihan jurnal ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh harga ekspor, nilai tukar, dan volume produksi terhadap total nilai ekspor minyak kelapa sawit, yang memberikan gambaran yang sistematis dan faktual mengenai perkembangan ini. Kemudian yang terakhir mengenai kelebihan jurnal ini adalah menyoroti pentingnya ekspor minyak kelapa sawit bagi ekonomi Indonesia, karena ekspor ini merupakan bagian penting dari perdagangan internasional dan menjadi sumber devisa untuk negara berkembang seperti Indonesia. Kita lanjut pada kekurangan dari jurnal ini. Jurnal ini menggunakan data sekunder dalam bentuk time series atau runtun waktu dari tahun 2000 sampai 2013, sehingga tidak mencakup perubahan dan tren yang mungkin terjadi setelah tahun 2013 atau data yang ditampilkan bukan yang terbaru. Berikutnya salah satu kekurangannya, jurnal ini terbatas pada 3 variabel saja seperti harga ekspor, nilai kurs, dan produksi minyak kelapa sawit. Sehingga memungkinkan masih ada faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi nilai ekspor minyak kelapa sawit. Namun, tidak teliti dalam jurnal ini seperti faktor preferensi konsumen atas produk minyak kelapa sawit ataupun kebijakan negara tentang volume ekspor yang mungkin saja berubah-ubah.
Sekian dari kami kelompok 2 menyampaikan presentasi untuk tugas ini, dan lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.